Ya, Fabiana Nicole. Fabiana Nicole. Yes. Jadi dipanggilnya Kak Fabian gitu. Iya, benar banget. Fabian. Ya, soalnya kan mungkin punya nama alias siapa gitu kan. Oke, Kak Fabian ya. Ini kan sebelum sekarang memutuskan buat nyanyi, sebenarnya perjalanannya udah panjang banget katanya kan. Dari mulai orang udah mulai terjun di entertainment katanya gitu ya. Tapi boleh ceritain sedikit dong. Sebelum sekarang memutuskan untuk jadi singer, jadi penyanyi, udah ngapain aja nih, khususnya di dunia entertainment juga. Silahkan. Oke, jadi awalnya sesudah lulus SMA, pertama kali terjun ke dunia entertainment itu ke pageant. Jadi dulu waktu 2012 ikut kompetisi namanya Miss Global Indonesia. Itu pertama kali aku mengikuti pageant, tapi syukurlah langsung menang dan dikirim ke internasional waktu itu di Philippines. Oh, ya, Filipina ya? Ke Philippines, sudah berkompetisi selama 2 minggu dan dapat 3 penghargaan. Nah, sudah itu fokus ke sekolah. Tapi sebenarnya nyanyi itu udah hobi ya dari dulu. Mungkin dulu sempat les nyanyi juga, tapi belum pernah pede gitu. Okay. Dan sudah lulus dari kuliah, fokus ikut Miss Universe Indonesia. Itu juga bersyukur banget akhirnya menang dan berangkat ke El Salvador tahun kemarin. Ke Miss Universe Internasional. Itu benar-benar dream come true banget. Nah, sesudah sebenarnya di pageantry, my dream ke Miss Universe itu udah tercapai. Jadi itu something yang for me tuh what's my next dream? What's my next step yang aku bisa I wanna achieve? Nah, dan itu adalah nyanyi. Tapi kenapa belum pernah take that chance? Karena belum pernah comfort atau belum pernah pede. Dan untungnya banget sekarang kenapa lebih pede, kenapa lebih comfort? Karena ada Lemusik dan Cesani yang report gitu. Karena kalau aku sendiri pasti nggak bisa. Gitu. Dan dengan label itu membantu banget dari segi experience, dari segi semua lah, dari musik video, konsep itu jadi mateng banget. Dan aku berterima kasih banget dari Lemusik dan Cesani udah percaya kepada Feb, dan itu something yang nggak nyangka banget bisa terjadi. Oke, jadi udah cukup lama sebenarnya ya. Tapi tadi kan udah diceritain suka nyanyi sebenarnya dari lama ya, dari kecil. Dan pada saat memutuskan oke nih, kayaknya sekarang waktunya buat masuk ke musik industri gitu. Motivasinya apa sebenarnya? Kan tadi kalau soal vision tadi oke lah, udah gitu ya. Apakah di industri musik ini salah satu juga cita-cita atau salah satu obsesi juga nih? Ini gue harus bisa nih. Itu gimana? Dulu sih aku sering nonton seperti dulu waktu aku kecil, waktu aku SD, aku tuh seneng nonton Hannah Montana, Disney Channel yang camp rock yang kayak gitu-gitu. Tapi kok seru banget ya jadi jadi artis itu seru banget kayaknya. Tapi belum pernah mendapatkan gimana sih sistem menjadi penyanyi itu, sampai dulu aku pernah kerja sebagai kru di salah satu stasiun TV. Jadi di RCTI. Jadi dulu aku ya kalau misalnya ada kompetisi nyanyi, aku yang dulu nge-handle talent-talentnya, juri-jurinya. Dari situ baru aku belajar sebenarnya jadi penyanyi itu seperti ini loh. Bukan hanya harus bisa suaranya enak, tapi harus bisa perform and grab the attention of the audience. Itu penting banget. Dan jujur aja dari aku pengalaman backstage sebagai kru, bayangin meskipun dulu kerjaannya aku tuh nge-steam bajunya juri-juri, nge-steam bajunya kontestan-kontestan, dan aku dulu yang ngecek mic-nya ini oke atau enggak. Ear monitor udah terpasang, dari itu baru belajar, ternyata gini ya caranya. Di research kayak gitu. Udah research. Oke. Ya, dan prosesnya sendiri nih sampai dengan sekarang kan udah jadi single gitu kan, ketemunya sama siapa, bikin lagunya sama siapa, terus ya sama label, terutama sama Cisani ini gimana ketokannya gitu kan ya, tahu sendiri kan, itu gimana gitu. Boleh cerita sedikit dong pengalamannya? Sebenarnya di saat first single ini adalah momen yang aku belajar banyak banget. Kenapa? Karena ini dunia baru. Jadi aku happy banget karena Cesani itu very hands on dari segi musik video, dan itu aku belajar banyak banget
oh ternyata seperti ini, to get the outcome yang sesuai, bukan hanya sesuai idea tapi sesuai market, sesuai telinga di sini tuh, oh seperti ini, visualnya harus seperti ini. Jadi aku berterima kasih banget dan aku belajar banyak banget even dari lirik ya, liriknya itu easy listening banget, banyak banget yang bilang aduh Feb lagunya kamu itu easy listening dan itu sesuatu yang gak gampang dicari. So aku terima kasih banget sebenarnya mempunyai mentor seperti Cesani yang guide me along the way step by step tuh diajarin Feb itu harusnya kayak gini, seperti gini. Oh oke C. Oke. Terus soal yang tadi yang support juga nih kan kalau nggak salah ada Melto ya? Yes. Jadi ceritain nih soal Melto nih, gimana jadi ketemunya, gini, terus ngapain? lagu ini dibuat oleh Melto. Jadi Melto Sinyal ini dulu dari duo Pasto, jadi udah pengalaman banget dan sebenarnya aku sebelumnya udah pernah ketemu Coach Melto dari RCTI. Dia yang nge-handle anak-anak idol dan X Factor. Jadi dia nge-coaching nih anak-anak mereka. Jadi aku waktu Jason dibilang, oh ini lagu dari Kamelto, aku sih kayak, oh my god, dari dulu aku ngeliatnya dia ngajarin orang lain, sekarang dia ngajarin aku. Dan juga ada music director dari Sumantri, juga yang udah berpengalaman banget dan megang musik-musik diva-diva Indonesia. Waktu aku dikenalin sama Cisanya, aku kayak, gila oke, ini dia yang handle pertama banget. Dan semuanya yang handle di bukan hanya musik video ya, tapi lagu ini tuh berpengalaman banget dan experience itu hebat banget. I cannot imagine bisa mendapatkan orang-orang yang sangat berbakat untuk melakukan my favorite single tuh Dream Come True Banget, dan itu terima kasih banget ke Musik Level dan Cisani. Oke. Sempat satu lagi nih. Pada prosesnya itu sempat ada ya tadi lah agak grogi ketemunya, tadi kan dibilangin kan orang-orang hebat nih udah berpengalaman sendiri, sementara kan kalau secara profesional sebagai penyanyi kan emang belum gitu ya. Nah kira-kira ada cerita seru nggak, atau ada ya katakanlah dikit-dikit harus adaptasi atau ada kendala nggak sih selama proses buat single ini? Kalau adaptasi pasti ya, karena ini my first time ever berjuang atau mendalami dunia musik. Sebelumnya I had no idea. Jadi sebenarnya nervousnya tuh lebih kayak aku menurut mereka sesuai standar nggak ya? Kalau nanti mereka mikir kok kurang ya kayak gini. Tapi they all have been very helpful dan nge-guide, dan akhirnya aku sangat puas banget dengan hasilnya. Dan bukan hanya aku, teman-teman juga, Feb ini lagunya bagus banget dari segi lirik, dari segi musik, dari musik video, banyak yang udah kayak ini isi banget, dan something kita hope seluruh Indonesia bakal menyukai. Oke, siap. Ke Cece sekarang di sana ini. Boleh ketemu di mana? Ketemu di mana terus ditariknya gimana nih ceritanya Miss Universe Indonesia gitu ya, terus tiba-tiba ayo sini ngajakin nyanyi, gimana ceritanya sih? Waktu kita mau cari penyanyi, terus tiba-tiba teman saya bilang, ya udah aku kenalin aja sama Miss Universe ya kan, yang pemenang kemarin. Oh yang bener dulu emang kenal gitu kan, kenal nih ya kan, kita temuin lah, harus temuin, dia dikasih demo dulu waktu yang udah sama Anji. Pas saya dengar, oke, ya kan, akhirnya ketemu. Nah lagu Cinta Yang Salah ini sebetulnya sudah ada sebelum kita kontrak Febian. Oh, lagunya udah ada sebenarnya. Udah ada, saya ambil, saya simpan. Saya nggak tahu ini buat siapa. Yang penting, oh ini lagunya bagus deh, saya simpan. Tiba-tiba pas Febian masuk, saya merasa lagu ini cocok sama Febian. Jadi aku kasih Fabian untuk lagu ini gitu. Dan saya kalau nilai produser kan beda-beda ya. Ada yang nilai dari vokal dulu, wajah, yang lain. Kalau aku tuh secara seluruhan, ya dong. Kita juga nggak pungkirin seorang penyanyi harus good looking, ya. Maksudnya ya secara prinsipal dari segala sesuatu kan udah ada. Tinggal mungkin kita si Fabian ini orangnya rajin dan mau niat belajar banget. Ya saya merasa dia bakal akan maju di dunia sini karena dia rajin ya. Kalau orang jago kayak apapun kalau dia malas belajar nggak susah ya. Oke. Aku melihat itu, ya mudah-mudahan kedepannya lebih bagus. Ya. Iya. Tadi ketemu terus ya ngobrol segala macam, di directnya susah nggak? Secara kan dia tadi kan bawa MBA-nya Universe loh, gue udah sebenarnya udah eltong juga gitu ya, udah artis juga nih. Arahinnya sih gimana?
saya melihat justru gampang. Gampang. Saya berpikir tadi susah ya, ternyata dia gampang ya, diatur dan dia mau bekerja sama dengan baik ya. Kadang-kadang kan penyanyi sekarang tuh antik-antik sih sebetulnya ya kan. Tapi antik-antik. Antik-antik sifatnya ya. Okay. Jadi saya biasa handle penyanyi Niva yang lama ya. Jadi artinya si Fabian ini termasuk orang yang koprat, ya kan? Yang kita arahin sini dia masih mau, sini dia ngerti mau, ya itu ya. Jadi kan kita ngarahin jalan yang benar ya, maksudnya itu. Dan dia mau jalan. Itu yang membuat kita mudah untuk kerjasama. Dan saya juga terima kasih dari mamanya Fabian dan tim, dia begitu support ya, support banget Fabian, sehingga Fabian ini punya apa sih talenta yang tersembunyi yang bisa dimajuin sama mamanya. Oke, siapa yang kenal untuk mamanya ya? Dia tuh mamanya Fabian, nanti boleh cerita dikit. Jarang ya, ada yang mama seperti ini. Oke, support banget ya. Oke Pak, lanjut sedikit. Nah tadi kan udah dibilang bahwa seorang penyanyi juga harus punya modal tadi ya, kapal segala macam. Sempat ada nggak mungkin gitu ya, entah itu ada yang komen, entah itu yang apa, ini kayaknya memang mumpung aja nih lagi lagi habis menang PJN gitu ya, terus emang kebenaran juga good looking juga, udah sekalian jadi penyanyi kasih lagu aja nih misalnya kayak gitu. Ada nggak sih cerita model kayak gitu dari komen kayak gitu? Sebenarnya mungkin orang mikir kayak oh ya kan udah pageant, udah cantik atau apa mungkin kayak gitu, ya udahlah jadi penyanyi aja. Dikira segampang itu, segampang ya udahlah jadi penyanyi aja. Tapi dari aku belajar, it takes a lot of effort, a lot of training, dan itu kerja kerasnya banyak banget. Aku baru ngerasain susahnya menjadi penyanyi itu karena bukan kita lihat oke mungkin beri video klip cuma 3 menit, ini berbulan-bulan kita bikinnya, berbulan-bulan kita prepare dari semua segi. 6 bulan ya Ci ya, kita prepare 6 bulan gitu. Jadi ini kita bukan hanya ya udah kita bikin klip, oke 3 menit it's done. No, ini masih perjalanan kita masih jauh. Karena sebagai penyanyi bukan hanya satu lagu, tapi gimana kita bisa maintain dan tetap ngeluarin lagu-lagu yang didengar dan disukai oleh rakyat Indonesia itu penting banget. Oke. Ya. Nah, satu lagi. Ini juga apa namanya kan berarti sekarang ada walaupun masih dunia entertainment ini kan something yang different gitu loh, berbeda antara feature tadi itu sekarang jadi singer. Kalau dibilang bedanya sebenarnya apa sih bedanya untuk jadi sebuah beauty contest gitu ya, dan jadi winner juga, terus sekarang jadi penyanyi, itu sebenarnya bedanya apa? Kemudian kalau sekarang nih ternyata wah lumayan juga nih, sukses juga nih di industri musik gitu. Nah itu soal tadi your talent di beauty pageant or something itu gimana nih? Kalau harus milih mana dulu nih? Di atas catwalk dulu, jadi duta apa dulu, ataukah nyanyi dulu nih kalau seandainya bentrok? Gimana Pak? Oke, jadi apa perbedaannya ya dari pageant sama mungkin kalau pageant itu something yang dari kecil aku selalu tonton. Jadi somehow pageant itu udah rooted in my heart, rooted in me. Dan kalau nyanyi itu lebih something yang asing yang aku masih perlu harus belajar, aku masih perlu figure out karena ini industri yang sangat berbeda gitu. Dan susah bedanya juga kalau misalnya pageantry biasanya 1 tahun menjabat, sesudahnya oke, what's next gitu kan. Tapi kan kalau jadi penyanyi harus terus nih, nggak ada sebisa mungkin tidak ada expiry date-nya. Dan itu yang aku berharap untuk dengan menjadi artisnya Cisani dengan lagu musik reformis, gimana kita bisa maintain dan terus berkembang dan terus berlaju lah kesuksesan gitu. Oke. Sip ya. Udah agak cukup nih, udah banyak yang diobrolin. Nah mungkin sekarang dari teman-teman media ada yang mau ditanyain ya, ada mic-nya, boleh? Satu lagi mungkin buat teman-teman media yang nanya ya, boleh ke Fabian, boleh ke Cisani, boleh